Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat-sahabat guru ngaji, selamat malam semuanya. Kali ini kita akan membaca tulisan yang mungkin paling pamungkas ya dari Kiai Haji Imaduddin Utsman, karena ini tulisan cukup menghentak dan barangkali menjadi akhir dari perdebatan nasab yang beliau persoalkan selama ini ya. Bahwa di judul beliau menyatakan bahwa polemik nasab Habib Alawi ini sudah selesai. Ini dengan ditunjukkannya beberapa bukti-bukti dan tidak terjawabnya 12 pertanyaan yang beberapa waktu lalu Kiai Haji Imaduddin Utsman ajukan kepada Rabithah Alawiyah, berikut juga kepada orang-orang yang mendukung Rabithah Alawiyah seperti Romail Abbas ya, dengan berkirim surat beberapa waktu lalu, dan sampai hari ini belum ada jawabannya. Baik sahabat-sahabat, kita baca tulisan ini dan saya kira mudah-mudahan ya tulisan ini menjadi akhir dari perdebatan nasab yang terjadi. Dan saya pribadi, channel Guru Ngaji, mungkin saja kalau sudah tidak ada polemik lagi dan tulisan ini menjadi akhir dari polemik nasab yang sedang terjadi, maka mungkin sampai di sini Bu Guru Ngaji juga akan mengupdate ya berita-berita terkini tentang polemik ini. Bismillahirrahmanirrahim. Polemik nasab Habib Ba'alawi selesai, terbukti bukan cucu Nabi Muhammad SAW. Ditulis oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. 12 pertanyaan pokok terputusnya nasab Ba'alawi, satu pun tidak ada yang mampu menjawab. Permintaan adanya ulama ahli nasab yang mensyaratkan adanya kitab sezaman sebagai sumber kesahihan nasab telah penulis berikan. Kitab Ar-Rasail fil Ilmil Ansab menyebutkan itu di halaman 183 sampai 184. Bukti-bukti kitab sezaman, baik kitab nasab maupun kitab sejarah yang tidak menyebut nama-nama Ba'alawi dari abad 5 sampai 9 telah penulis berikan. Semuanya tidak menyebut nama-nama nasab para Habib Ba'alawi sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Lalu apa lagi? Mereka kembali lagi mempersoalkan nasab cukup diisbat dengan teori syuhrah wal istifadah. Penulis telah sampaikan pendapat para ulama bahwa syuhrah wal istifadah tidak dapat digunakan jika bertentangan dengan sumber-sumber sezaman. Sumber sezaman dengan nama-nama nasab Ba'alawi dari abad 5 sampai 9 tidak menyebutkan nama-nama itu sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Bahkan nama-nama itu sebagian hanya nama fiktif belaka. Lalu apalagi? Kitab Syajarah Al-Mubarakah kembali dipermasalahkan. Katanya bukan karya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kitab itu jelas kitab Imam Fakhruddin Ar-Razi. Dicatat dalam manuskrip itu bahwa ia kitab yang ditulis Imam Fakhruddin Ar-Razi. Manuskripnya jelas ada, tempatnya jelas disebut, nama penulis naskahnya jelas disebut, tanggal penulisan naskahnya jelas disebut. Lalu apa lagi? Mau mencari kitab sezaman dengan Ubaidillah di abad keempat, tidak akan menemukan. Mau mencari kitab sezaman dengan Alwi dan Muhammad bin Alwi di abad kelima, tidak akan menjumpai. Mau mencari kitab sezaman dengan Alwi II, Ali Khalid Qasam, Muhammad Syahib Mirbad dan Ali Ayah Faqih Muqaddam di abad ke-6, tidak akan terdeteksi. Mau mencari kitab sezaman dengan Faqih Muqaddam Alwi Ibnul Faqih di abad ke-7, tidak akan terkonfirmasi. Mau mencari kitab sezaman dengan Maula Dawilah dan Abdurrahman As-Sawab di abad ke-8, juga tidak akan nampak. Kenapa tidak akan menemukan kitab yang sezaman di semua tingkatan itu yang menyebut mereka sebagai cucu Nabi Muhammad SAW? Jawabannya hanya satu, karena mereka memang benar-benar bukan cucu Nabi Muhammad SAW. Dengan bahasa apa lagi penulis harus menyampaikan? Jika umpamanya keturunan Nabi Muhammad SAW yang lain tidak ditulis dalam kitab sezaman dengan mereka antara abad ke-5 sampai ke-9, bolehlah kita menyatakan bahwa nasab Ba'alawi juga ketika tidak disebut bukan berarti tidak ada,
Tetapi kenyataannya menyatakan dari abad ke-5 sampai 9 itu cucu Nabi Muhammad SAW yang lain ditulis dan disebutkan. Anak Ahmad bin Isa ditulis dan disebutkan setiap generasi. Tetapi di antara cucu Nabi Muhammad SAW yang ditulis itu tidak disebut ada yang namanya Ubaidillah dan keturunannya. Lalu berdasar apa orang harus percaya Ba'alawi sebagai cucu Nabi ketika leluhurnya tidak disebut sebagai cucu Nabi? Apakah kita harus berpura-pura mengakui dan berpura-pura menemukan? Atau apakah demi membela nasab Ba'alawi seseorang harus berdusta dengan membuat manuskrip sezaman yang palsu? Penulis kira surga dengan segala keindahannya sangat mahal untuk ditukar dengan kedustaan untuk menyenangkan hati Ba'alawi. Lalu ada yang mengatakan Ibnu Hajar di abad ke-10 Hijriah dan yang lainnya mencatat nasab Ba'alawi sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis menjawab, betul para ulama besar di abad ke-10 itu mencatat, tetapi mereka mencatat di abad ke-10 itu karena sudah ada pengakuan dan penulisan kitab dari Ba'alawi di abad ke-9 Hijriah yang mengaku sendiri bahwa mereka adalah cucu Nabi. Lalu ulama-ulama ini mengutip. Orang mengutip bisa salah, ulama tidak ada yang maksum. Mereka bisa salah menerima informasi yang mereka dengar lalu mereka catat dengan husnuzon tanpa meneliti. Itu biasa terjadi dan itu tidak berdosa. Penulis sendiri dulu telah mengisbat nasab Ba'alawi dengan kitab penulis Al-Fiqrah An-Nakhdiyah. Lalu sekarang ketika penulis tahu bahwa mereka bukan cucu Nabi, penulis menarik isbat itu. Jika Ibnu Hajar masih hidup dan mengetahui dalil-dalil keterputusan nasab Ba'alawi, tidak mustahil Ibnu Hajar akan menarik kembali pendapatnya itu. Begitu juga ulama-ulama yang lain. Ulama yang sudah wafat telah menjalankan tugasnya yang mulia sesuai dengan hasil ijtihadnya. Mereka mendapatkan pahala dengan ijtihadnya itu. Mereka akan masuk ke dalam surga Allah. Zaman ini adalah zaman kita yang masih hidup. Mari kita laksanakan tugas kita sebaik-baiknya sebagai ulama dengan mengetengahkan sumber-sumber yang lebih mudah kita dapatkan daripada zaman Ibnu Hajar dan lainnya. Bagi Ba'alawi, jangan malu mengakui bahwa hasil ijtihad leluhurnya yang mengatakan mereka adalah keturunan Nabi Muhammad adalah salah. Itu bukan hal yang hina, bahkan leluhurnya bisa jadi akan berterima kasih kepada Anda semua. Karena dengan itu kesalahan selama ini tidak akan berlanjut sampai hari kiamat. Hasil uji tes DNA menurut para ahli biologi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mengonfirmasi bahwa Ba'alawi yang berhaplogrup J1 itu bukanlah keturunan Nabi Muhammad SAW karena telah diteliti secara matang dan disimpulkan bahwa keturunan Nabi Muhammad SAW semuanya berhaplogrup J1. Terakhir, penulis menyayangkan adanya beberapa upaya penghalangan dan pembatalan ceramah penulis atau yang lainnya dari ulama yang telah yakin bahwa Anda bukan cucu Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana penulis dan teman-teman juga tidak pernah menghalangi kegiatan ceramah Anda yang mengatakan bahwa Anda adalah cucu Nabi. Walaupun yang demikian itu sangat mudah kami lakukan. Penulis orang NU yang diajarkan adab dan rasa malu. Tidak mungkin penulis memobilisasi massa untuk menghalangi kegiatan orang lain, kecuali jika sudah membahayakan untuk agama, bangsa, dan negara. Masalah nasab itu bagi kami belum ke taraf itu, walau bisa saja mengarah ke sana. Yang penulis minta adalah kesadaran dan kebijaksanaan. Oleh karena itu, yang penulis protes adalah organisasi Anda, bukan kegiatan Anda. Apalagi ini masa pemilu, mari kita bantu pemerintah untuk dapat menjalankan kegiatan rutin pemilu ini dengan sukses, lancar, dan aman. Jika Anda masih mengakui diri Anda sebagai cucu Nabi, silahkan saja, itu hak Anda. Tetapi tolong jangan sampai memaksa orang lain untuk mempercayainya. Percaya atau tidak percaya akan sesuatu itu adalah hak semua orang, diatur dalam Undang-Undang Dasar. Semoga Allah selalu membimbing kita ke jalan yang ridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Penulis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Ya, saya kira jawaban Kiai Haji Imaduddin Utsman yang terakhir, artikelnya yang terakhir ini, saya kira cukup gamblang ya, menggambarkan betapa argumentasi-argumentasi yang beliau berikan selama ini, dan beliau memberikan 12 pertanyaan kunci yang minta untuk dijawab oleh kalangan Ba'alawi, tetapi sampai hari ini belum ada satupun yang menjawab. Kemarin saya melihat postingannya Gus Rumail Abbas terkait dengan artikel ini ya. Beliau mengatakan
Kiai Imad itu sudah terlalu terburu-buru ya. Dan janji Rumail Abbas untuk memberikan jawaban atas 12 pokok pertanyaan yang diberikan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman itu, menurut dia itu sedang beliau proses ya, sedang Rumail Abbas itu sedang memprosesnya atau sedang membuatnya. Cuman karena rumit, jawabannya sangat rumit, jadi dia butuh waktu ya. Tapi sepertinya memang Kiai Haji Imaduddin Utsman itu sudah sangat yakin ya, bahwa argumentasi yang terutama pertanyaan 12 pertanyaan pokok itu tidak akan mungkin bisa dijawab sekalipun oleh Rumail Abbas yang meneliti sampai kemana-mana ya. Saya kira itu teman-teman ya, informasi terbaru dari polemik nasab ini. Sekali lagi, kalau memang tulisan Kiai Haji Imaduddin Utsman ini adalah tulisan yang terakhir dari polemik nasab Habib Ba'alawi di Indonesia dan di seluruh dunia, dan ini menjadi sebuah pernyataan pernyataan penutup dari polemik nasab ini, maka kami juga Bu Guru Ngaji tidak akan membahas nasab ini lagi. Jadi kesimpulannya adalah bahwa nasab Ba'alawi ini terputus ya. Kita bersepakat dengan Kiai Haji Imaduddin Utsman karena sudah tidak ada satupun yang bisa membantahnya ya. Nanti kalau kemudian ada orang yang bisa membantah, atau misalnya Rumail Abbas misalnya sudah selesai membuat bantahan 12 pertanyaan Kiai Haji Imaduddin Utsman, itu tentu kita sangat sangat berbahagia ya. Nanti kita akan membaca lagi tanggapan-tanggapan dari Rumail Abbas dan yang lainnya. Demikian sahabat-sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.